setelah mengetahui kalau bocah yang dilawan Wang Chen adalah Xiaoyan. Wajah dari Fei Tian menjadi sangat kaget, karena kegagalannya menangkap Xiaoyan. Kemudian Fei Tian mendapatkan teguran keras dari Lei Zunze. Namun tidak disangka, kalau Xiaoyan berani muncul di wilayah besar, dari pavilion petir angin. Lalu Fei Tian pun menatap tajam ke arah Xiaoyan, kemudian mengatakan, "Bocah, cepat lepaskan topengmu," karena merasa tidak bisa sembunyi lagi, Xiaoyan pun melepaskan topeng itu, dan menunjukkan wajah aslinya. Melihat hal ini Fei Tian tidak menyangka bahwa Wang Chen akan mengenali Xiaoyan, hanya dari api surgawi yang dikeluarkannya. Karena Xiaoyan sudah terdesak, Lin Yan buru-buru muncul di dekat Xiaoyan. Sambil memegang tombak lalu berkata, "Xiaoyan, apakah kita akan segera kabur?" Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya, karena dia merasa, tidak akan pernah bisa kabur lagi, dari tempat ini. Selanjutnya Xiaoyan pun berkata pada Lin Yan, "Tenanglah, serahkan semuanya padaku." Tatapan mata dari Xiaoyan, melihat pada Fei Tian lalu mengatakan, "Apakah kepala pavilion utara berencana untuk mengejarku kembali?" Mendengar perkataan dari Xiaoyan, Fei Tian menjadi sangat marah. Dan tiba-tiba saja sosok dari Fei Tian pun, kini telah menghilang. Lalu Fei Tian memberikan serangan pembunuh kepada Xiaoyan, karena mengetahui Fei Tian akan menyerangnya, Xiaoyan pun mendorong Lin Yan, untuk menghindari serangan Fei Tian. Tidak lama setelah itu, sebuah cakar petir yang cukup tajam, kini telah menembus dada dari Xiaoyan. Namun Fei Tian terkejut, karena sebenarnya itu hanyalah sebuah bayangan. Sementara tubuh asli dari Xiaoyan telah muncul di tempat lain. Ketika melihat hal ini Fei Tian hanya bisa tertawa, lalu mengatakan, "Baru beberapa bulan tidak melihatmu, tapi kekuatanmu sebenarnya telah meningkat. Tidak heran jika kau begitu sombong." Mendengar ucapan dari Fei Tian itu, Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian menjawabnya, "Sebenarnya pavilion petir angin ini hanya biasa-biasa saja. Dan mereka hanyalah para ketua yang suka menggertak, para generasi muda, dan mereka juga menggunakan keunggulan dalam hal jumlah, untuk menakuti orang lain." Setelah mengatakan itu tatapan mata Xiaoyan melihat pada Lei Zunze. Kemudian dia mengatakan, "Jika Lei Zunze benar-benar merasa, bahwa aku adalah musuh besar dari pavilion petir angin, kenapa kau tidak turun tangan sendiri, untuk menangkapku dengan kekuatan Dous Hun milikmu, maka aku tidak akan bisa bertahan, lebih dari satu pukulan. Dan kenapa kau harus membuat sesuatu yang merepotkan, dengan menyuruh Fei Tian untuk menangkapku?" Kata-kata dari Xiaoyan, membuat penonton di tempat ini, menjadi sangat terkejut. Dan bertanya-tanya, sebenarnya dari mana asal bocah ini, dan berani sekali, dia menyinggung pemimpin pavilion petir angin. Sementara itu ada beberapa orang, yang memberikan pujian terhadap Xiaoyan, karena dengan beraninya, memprovokasi seorang elit Dous Hun. Di sisi lain Jian Junze tertawa, kemudian menatap Lei Junze, lalu berkata, "Bocah itu benar-benar licik." Sementara itu tatapan mata dari Lei Junze, melihat pada Xiaoyan, yang kemudian dia pun menjawabnya, "Bocah, kau tidak perlu memainkan sebuah trik, di hadapan orang tua ini. Karena aku tidak akan terprovokasi oleh kata-katamu, dan aku tidak perlu bertindak secara pribadi, hanya untuk menangkap dirimu." Mendengar ucapan dari Lei Junze itu, Xiaoyan tertawa lalu mengatakan, "Apakah karena di tempat ini ada kepala pavilion utara, jika orang itu gagal menangkapku, maka Lei Junze masih akan mengandalkan kepala pavilion barat, dan juga kepala pavilion selatan?" Seorang pria dengan badan yang cukup besar, kemudian mengatakan, "Bocah, kau tidak perlu berbicara dengan kata-kata licik, karena aku ketua pavilion barat, dan juga ketua pavilion selatan. Tidak akan ikut campur tangan dalam masalah dirimu." Sedangkan Fei Tian sendiri tidak menyangka, dengan kelicikan yang dilakukan oleh Xiaoyan, kini wajah dari Fei Tian, menunjukkan sebuah kemarahan. Dan dia tidak akan pernah membiarkan Xiaoyan, bisa lolos hari ini. Dalam sekejap saja, Fei Tian mengeluarkan kekuatan Doqi dari dalam tubuhnya, hal itu sampai menarik lapisan awan, yang ada di langit mengeluarkan suara gemuruh, yang cukup menakutkan. Bahkan petir-petir yang ada di dalamnya juga, saling menyambar satu sama lain. Ketika melihat hal ini Xiaoyan sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa Fei Tian masih akan menyerang dirinya, sebagai generasi yang muda di hadapan banyak orang. Lin Yan pun ketakutan, tiba-tiba saja berteriak pada Xiaoyan, Xiaoyan cepat kabur, namun Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya, karena tempat ini merupakan markas dari pavilion petir angin. Xiaoyan merasa tidak akan pernah bisa kabur dari tempat ini.
Detik berikutnya, tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada Feng Zunze, karena dia menjadi satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkannya. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, setelah itu dia melesat ke arah langit, menuju arah Feng Zunze, sambil mengatakan, "Tetua Feng, aku bocah kecil ini, berharap kau bisa melihat sesuatu dariku." Tindakan yang dilakukan oleh Xiaoyan itu, membuat Feng Zunze terkejut, kemudian dirinya segera tersenyum sambil mengatakan, "Bocah, masalah ini antara dirimu, dan juga pavilion petir angin, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan diriku." Xiaoyan hanya tersenyum pada Feng Zunze, tiba-tiba saja dia melepaskan cincin Yao Lao yang ada di jarinya, setelah itu melemparkannya pada Feng Zunze. Xiaoyan berharap Feng Zunze akan mengenali cincin milik Yao Lao ini. Melihat sebuah cincin itu, Feng Zunze kemudian merasakan sebuah aura yang cukup familiar, wajah dari Feng Zunze pun segera menegang, ketika melihat pada cincin berwarna hitam. Dalam waktu yang cukup singkat seluruh penonton menjadi tegang, karena mereka bisa menyaksikan bahwa Feng Zunze terdiam, dan menunjukkan amarahnya. Sementara tatapan matanya melihat ke arah Xiaoyan, dia kemudian berkata, "Mulai hari ini tidak ada satupun orang yang diizinkan untuk menyentuh Xiaoyan." Mendengarkan ucapan dari Feng Zunze, semuanya kaget, dan mereka tidak percaya bahwa Feng Zunze akan melindungi Xiaoyan. Di sisi lain Mu Qingluan juga kaget, karena dia sama sekali belum pernah melihat gurunya emosi seperti ini. Sementara itu Feng Zunze pun berkata, "Jika masalah di tempat ini tidak diselesaikan dengan baik, maka kemungkinan pavilion bintang jatuh akan bermusuhan dengan pavilion petir angin, dan lebih parahnya, mungkin kedua pavilion ini akan berperang." Tatapan mata dari Mu Qingluan melihat Xiaoyan, yang kemudian teringat apa yang diucapkan Xiaoyan ketika berada di pegunungan kolam darah surgawi saat itu. Membuat Mu Qingluan kini mengatakan, seorang murid dari teman lama, siapa sebenarnya teman lama ini, sampai membuat guru berani mengucapkan hal itu, untuk menentang orang-orang dari pavilion petir angin. Tatapan mata dari Lei Zunze, melihat dengan penuh kemarahan pada Feng Zunze, kemudian berkata, "Feng Zunze, apa maksudmu dengan semua ini?" Sementara Jian Zunze yang juga cukup tercengang pun dia berkata, "Feng Zunze, kita bisa mendiskusikannya dengan baik, jangan sampai salah langkah." Karena Jian Zunze tahu, jika Feng Zunze sudah membuat keputusan, maka dia tidak akan menariknya kembali. Melihat hal ini Huang Kuang Zunze pun tersenyum pahit lalu berkata di dalam hatinya, "Masalah hari ini ternyata akan menjadi masalah yang cukup serius." Kemudian Feng Zunze melihat ke arah Xiaoyan, yang berdiri di udara, sambil bertanya, "Kau dan juga dia, apa hubungan kalian?" Lalu Xiaoyan memberi hormat, sambil mengatakan, "Aku adalah murid dari temanmu." Tiba-tiba saja tubuh dari Feng Zunze bergerak, dan muncul di hadapan Xiaoyan. Sambil mengatakan, "Ini adalah jawaban yang paling ingin aku dengar, namun kau harus memberiku bukti yang cukup kuat." Mendengar ucapan itu Xiaoyan mengulurkan tangannya, dan menunjuk segel api putih yang ada di dahinya. Setelah itu gumpalan api kecil berwarna putih ini, muncul di telapak tangan Xiaoyan. Feng Zunze pun terkejut, saat melihat api tulang dingin, dan dia juga menyadari bahwa api ini tidak memiliki pemberontakan terhadap Xiaoyan. Maka dari itu mungkin api ini memang diberikan secara sukarela oleh Yao Lao. Dan ini bisa menjadi bukti yang cukup kuat, jika Xiaoyan benar-benar murid dari Yao Lao. Tak lama kemudian Feng Zunze pun mengatakan, "Orang tua, kau telah membuatku kesulitan menemukanmu selama ini." Xiaoyan terdiam ketika dia mendengar sedikit kegembiraan, dan juga ada sedikit kesedihan dari Feng Zunze. Akhirnya Xiaoyan pun mengetahui bahwa sebenarnya Feng Zunze memang memiliki hubungan yang cukup dalam terhadap gurunya, dan hal itu kemungkinan tidak hanya sebatas teman, bahkan melebihi saudara. Selanjutnya Xiaoyan memanggil dengan nama Feng Zunze. Tiba-tiba saja dia mengatakan, "Bocah kecil, kau adalah muridnya, tolong jangan panggil aku dengan nama itu. Atau panggil saja namaku Feng Qian, namun jika kau tidak keberatan, maka kau juga bisa menganggapku sebagai gurumu di masa depan." Setelah itu Xiaoyan memberi hormat, lalu mengatakan, "Murid dari seorang teman lama, menyapa guru Feng Qian." Mendapatkan penghormatan seperti itu, Feng Zunze pun tertawa, sambil mengatakan, "Tenang saja, masalah hari ini serahkan saja semua masalahmu padaku." Setelah mengatakan hal itu, Feng Zunze pun berbalik dan tatapan mata terlihat dingin, kemudian berkata, "Lei Zunze, aku bisa mengalah padamu, sehubungan dengan hal-hal lain hari ini. Namun pavilion petir anginmu tidak aku perbolehkan, untuk menyentuh Xiaoyan."
Lei Zunze terlihat sangat marah, lalu menjawabnya, Feng Zunze ini adalah masalah antara pavilion petir angin, dan juga bocah itu. Jika kau bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan kau akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion kita. Feng Zunze tanpa ragu-ragu lagi menjawabnya. Jika sampai sesuatu terjadi pada Xiaoyan, maka aku tidak akan ragu-ragu untuk mengobarkan perang antara dua pavilion. Semua orang yang ada di tempat ini menjadi cukup terkejut dengan ucapan dari Feng Zunze itu. Bahkan dirinya tidak segan-segan untuk melakukan perang demi bisa melindungi Xiaoyan. Hal itu membuat tatapan mata dari Lei Zunze menjadi penuh amarah, kemudian dia berkata dalam hatinya, sebenarnya hubungan apa yang dimiliki bocah ini dengan Feng Zunze, kenapa dia sampai melindunginya? Tiba-tiba saja Lei Zunze berkata pada Feng Zunze, bocah ini secara diam-diam telah mencuri gerakan 3000 petir dari pavilion petir anginku. Bahkan dia juga telah mendapatkan gulungan dari tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah hari ini tidak diselesaikan, maka pavilion petir anginku akan dipermalukan. Mendengar hal ini, ekspresi wajah dari Feng Zunze kini cukup terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa sebenarnya, Xiaoyan memiliki teknik gerakan 3000 petir. Sementara Xiaoyan yang dituduh sebagai pencuri, dia tidak terima, yang kemudian menjawabnya, Lei Zunze gerakan 3000 petir, hanyalah sesuatu yang aku temukan di luar dataran tengah, bahkan asal-usulnya saja aku tidak tahu, bagaimana bisa kau mengatakan bahwa aku adalah pencuri dari gerakan 3000 petir. Sedangkan gulungan dari tubuh ilusi 3000 petir sendiri, sudah diambil kembali oleh kepala pavilion utara Feitian. Jika kau tidak percaya tanyakan sendiri padanya. Mendengarkan hal itu Feitian hanya terdiam, tiba-tiba saja setelah itu Lei Zunze berkata, masalah ini adalah sesuatu yang dimulai antara Xiaoyan, dan juga pavilion petir anginku. Aku pikir kita harus melakukannya dengan cara yang lain, karena diriku masih memandang Feng Zunze. Dan biarkan Feitian saja yang mengurus masalah ini, dengan cara bertarung dengan Xiaoyan, terlepas dari siapa pemenangnya di antara mereka, masalah ini akan berakhir. Dan kita berdua tidak akan ikut campur di dalam masalah ini, bagaimana apakah kau setuju Feng Zunze? Mendengar ucapan dari Lei Zunze itu, Feng Zunze hanya terdiam sejenak, dan dia pun berkata ada kesenjangan yang terlalu besar, antara kekuatan Feitian dan juga Xiaoyan. Karena menindas yang lemah, bukanlah sebuah reputasi yang baik. Mendengar sarannya ditolak oleh Feng Zunze, akhirnya Lei Zunze pun berkata, jika begitu apakah Feng Zunze memiliki saran yang lain, dan apakah menurutmu pavilion petir angin ini, tidak boleh melakukan apapun, dan membiarkan Xiaoyan untuk pergi? Jika hal itu terjadi ini akan sangat memalukan bagi pavilion petir anginku. Tiba-tiba saja Jian Zunze tersenyum, dan dirinya kali ini angkat bicara, lalu berkata, kekuatan Feitian memang jauh lebih besar, jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Membuat mereka berdua bertarung adalah sesuatu yang tidak baik. Kenapa kita tidak meminta anggota dari generasi muda saja yang melakukan pertarungan ini? Mendengar ucapan dari Jian Zunze, Lei Zunze pun menjawabnya, apakah maksud dari Jian Zunze ini adalah membuat Feng Qinger bertarung dengan Xiaoyan? Mendengar hal itu Xiaoyan tersenyum, tatapan matanya kemudian melihat pada Feng Qinger, kemudian berkata, gadis itu bukanlah orang biasa. Lei Zunze, sudahlah, kau tidak perlu menyembunyikan apapun. Mendengarkan ucapan itu, Lei Zunze terdiam sejenak, yang pada akhirnya dia berkata, karena Feng Zunze berpikir bahwa Feitian terlalu kuat, maka aku akan membuat Feng Qinger bertarung dengan Xiaoyan. Jika Xiaoyan kalah, dia harus berjanji untuk tidak pernah menggunakan lagi gerakan 3000 petir mulai hari ini, dan juga di masa depan. Namun jika Feng Qinger yang kalah, maka dendam antara Xiaoyan dan juga pavilion petir angin akan dianggap selesai. Namun tentu saja di dalam pertarungan ini ada sebuah larangan menggunakan kekuatan spiritual milik orang lain. Lei Zunze mengatakan hal itu karena dia mengetahui bahwa di dalam tubuh Xiaoyan ada jiwa spiritual yang sangat kuat. Mendengarkan ucapan dari Lei Zunze, dia juga menyadari bahwa Feng Qinger memang bukan gadis biasa. Bahkan Mu Qingluan bukan tandingan orang itu. Sebelum Feng Zunze membuat keputusan, tiba-tiba saja Feng Qinger segera naik ke arena pertarungan, yang kemudian tatapan matanya melihat pada Xiaoyan, lalu berkata, aku Feng Qinger dari pavilion petir angin. Xiaoyan, apakah kau berani menerima tantangan ini? Mendengar ucapan seperti itu, Xiaoyan langsung menjawabnya, baiklah, aku menerima tantanganmu.
Xiaoyan berani melakukan hal ini karena ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang tidak bisa diremehkan. Feng Zunze cukup terkejut ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan menerima tantangan dari Feng Qing'er. Namun detik berikutnya, Feng Zunze merasa ada sebuah kekaguman, bagaimana caranya Xiaoyan ini bisa diterima menjadi murid dari Yao Lao. Karena orang tua itu sebenarnya adalah orang yang sangat sulit untuk menerima murid. Selanjutnya Feng Zunze pun berkata pada Xiaoyan, berhati-hatilah, jika aku bisa menebaknya dengan benar, kekuatan dari gadis ini seharusnya sudah berada di tahap dozong. Setelah dirinya berendam di kolam darah surgawi, dan terlebih lagi bersama dengan kekuatan tempur dari avatarnya, maka hal itu akan membuat kekuatannya jauh lebih kuat. Jika kau merasa bahwa kau bukan tandingannya maka kau tidak perlu melakukan pertarungan dengannya. Karena bakat dari gadis itu adalah sesuatu yang tertinggi di antara generasi muda, yang pernah kutemui selama bertahun-tahun ini. Bahkan Mu Qingluan saja memiliki kesenjangan dengannya, dan tidak memalukan jika pada akhirnya kalah dari Feng Qing'er. Xiaoyan cukup terkejut dengan ucapan dari Feng Zunze, namun Xiaoyan masih harus menampilkan kekuatannya sendiri, supaya dia dihargai oleh orang lain, dan kali ini Xiaoyan juga akan membuktikan pada semua orang bahwa penglihatan dari gurunya, yang membuat Xiaoyan menjadi muridnya, adalah sesuatu yang benar. Setelah itu Xiaoyan turun dari udara dan mendarat di arena pertarungan. Suasana di tempat ini menjadi sangat tegang, setelah Xiaoyan berhadapan dengan Feng Qing'er. Karena semua orang mengetahui, jika nama dari Feng Qing'er telah mencapai puncak dari generasi muda di wilayah utara dataran tengah ini. Dan tidak ada satupun generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya. Bahkan jika itu merupakan generasi muda dari 3 pavilion yang lainnya, dan reputasi yang dimiliki oleh Feng Qing'er dianggap sebagai gadis yang kuat. Namun Xiaoyan sendiri juga bukan orang yang bisa direndahkan, karena setelah dia baru saja tiba di dataran tengah ini, sudah mampu membunuh tetua Chenyun dari pavilion petir angin dan juga Hong Tianzhou. Yang kemudian Xiaoyan meratakan ketua Hong yang ada di kota Tianbei. Selain itu yang paling mengejutkan, Xiaoyan telah berhasil menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi, dari gabungan 3 tetua dari pavilion utara petir angin, dan dia juga berhasil meloloskan diri dari kejaran Feitian. Dan kali ini 2 generasi muda, yang memiliki reputasi besar telah berhadapan. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan bisa mengalahkan Feng Qing'er? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.